Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students. Today you are going to learn chapter 10. The title is When I Was a Child. You will learn to communicate states and events in the past in order to share information with others. Nah, di chapter ini kalian akan belajar mengkomunikasikan dan menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau yang bertujuan untuk berbagi informasi dengan orang lain, atau simple past tense. What is simple past tense? Apa itu simple past tense? Past tense is used to talk about a completed action in a time before now or in the past. Jadi, simple past tense itu merupakan susunan kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengekspresikan suatu kejadian sebelum sekarang atau kejadian di masa lampau, dan kejadian tersebut tidak berkelanjutan. Verb, kata kerja. Ada dua jenis kata kerja, regular verb dan irregular verb. Apa itu regular verb? Regular verb adalah kata kerja beraturan di mana perubahan kata kerja mengikuti aturan yang ada dengan menambahkan huruf ed atau d pada kata kerja kedua maupun ketiga. Contoh, work. Bentuk pertama, bentuk keduanya adalah worked, mendapat akhiran id di sini. Begitu juga untuk kata kerja ketiganya, worked. Kemudian contoh berikut, play. Played, played. Kata kerjanya diakhiri dengan huruf id. Nah, mendapat akhiran di, kata kerja regular verb mendapat akhiran di jika kata kerja tersebut berakhiran huruf vowel atau vokal. Contoh dalam bahasa Indonesia a, i, u, e, o. Nah, itu merupakan contoh huruf vokal atau vowel. Nah, jika kata kerja berakhiran huruf vokal, maka kata kerja tersebut untuk bentuk kedua dan ketiganya ditambahkan huruf d pada akhir kata kerja. Berikutnya, irregular verb. Apa itu irregular verb? Irregular verb adalah kata kerja tidak beraturan. Nah, perubahan kata kerja tidak beraturan atau berubah-ubah pada kata kerja kedua dan ketiga. Jadi, kata kerja ini tidak sama dengan regular. Maksudnya berubah-ubah, tidak beraturan di bagian kata kerja kedua dan ketiganya. Coba perhatikan kata go. Bentuk keduanya when, bentuk ketiga gone. Begitu juga dengan contoh berikutnya eat, ate, eaten. Jadi tidak ada yang sama ya. Kalau regular kan di sini coba lihat ada worked, work juga di sini, played and played. Nah, oleh karena itu ini disebut dengan irregular verb. Contohnya, ini ada saya siapkan beberapa contoh kata kerja tidak beraturan. Pada simple past tense ada kalimat nominal dan kalimat verbal. Apa yang dimaksud dengan kalimat nominal? Kalimat nominal adalah kalimat yang diikuti oleh noun atau kata benda, bisa juga adjektif, kata sifat, bisa juga adverb atau kata keterangan. Example, contohnya yang disebut dengan noun atau kata benda, book, pencil, car, smart, beautiful, friendly. Itu merupakan contoh adjektif. Nah, jadi pada suatu kalimat jika diikuti oleh noun, adjektif, atau adverb, itu yang disebut dengan kalimat nominal. Kemudian kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang diikuti oleh verb atau kata kerja. Kata kerja yang digunakan kata kerja bentuk kedua atau verb to. Contohnya wrote, listened, went, etc. Oke, sekarang kita masuk ke pattern atau pola kalimatnya, susunan kalimatnya. Untuk kalimat nominal, patternnya adalah sebagai berikut. Untuk kalimat positif, subject plus be. Be di sini adalah was atau were, kemudian diikuti oleh noun, bisa juga adjective,
dan kata keterangan atau adverb. Nah, bisa ditambahkan kata yang lain, misalnya objek dan sebagainya. Nah, berikutnya negative sentence. Kalimat negatif ini berfungsi untuk menyangkal, ya, menyangkal atau menidakkan. Jadi kalau susunannya perbedaannya hanya terletak pada not, ya. Setelah subjek be, kemudian ikuti not dan kemudian noun atau adjective dan sebagainya. Oke, untuk kalimat interrogatif atau question ini posisinya dibalik, ya, seperti ini. Be di depan, kemudian ikuti subjek, noun, adjective dan seterusnya. Contoh, she was my student. She was my student. Nah, di sini subjeknya adalah she. Menggunakan was, kemudian my student adalah noun, kata benda. Untuk kalimat negatifnya, she wasn't my student. Was not bisa disingkat menjadi wasn't. Was she my student? Untuk contoh kalimat interrogatif atau pertanyaannya, apakah dia murid saya? Oke, she was my student, dia murid saya. Nah, jika orang mendengar kalimat ini, maka orang dapat memahami bahwa dia dulunya adalah murid saya. Berarti sekarang tidak lagi. Kemudian, she wasn't my student, dia bukan murid saya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya, yaitu kalimat verbal. Patternnya atau pola kalimatnya, ya, seperti ini. Untuk kalimat positif terdiri dari subjek, kata kerja kedua, objek. Nah, ini bisa diikuti dengan kata yang lain, ya, bisa dilengkapi dengan kata yang lain. Kemudian untuk kalimat negatif dan pertanyaan menggunakan did not atau auxiliary verb did. Nah, untuk kata kerjanya menggunakan kata kerja satu. Berbeda untuk kalimat positifnya menggunakan kata kerja kedua. Untuk kalimat negatif pertanyaan menggunakan kata kerja satu. Nah, di sini letaknya did atau auxiliary verbnya ada di depan. Did, kemudian subjek, kata kerja satu. Sebagai contoh, kalimat positif, they went to school last year. Ini subjeknya, kata kerjanya went merupakan bentuk kedua dari go. Kemudian kalimat negatifnya, they didn't go to school. They subjeknya, kemudian didn't, auxiliary verbnya did not bisa disingkat menjadi didn't, ya. Kemudian kata kerjanya jangan lupa kata kerja satu. Begitu juga untuk kalimat interrogatif. Did di depan, diikuti subjek, kata kerja satu dan seterusnya. Nah, untuk kalimat nominal tadi menggunakan ada dua to be atau be-nya, yaitu was dengan were. Was digunakan untuk subjek I, she, he, it, dan were digunakan untuk subjek you, we, they. Nah, untuk kalimat verbal menggunakan satu auxiliary verb, yaitu did. Jadi untuk semua subjek I, we, you, they, she, he, it menggunakan satu auxiliary verb, yaitu did. Oke, berikutnya perhatikan, pay attention to this example below. Oke, yang ini kalian bisa lihat di buku paket pada halaman 142. Oke, perbandingan keadaan sebelumnya atau di masa lalu simple past dan saat ini simple present. This is me when I was a baby. I was 3.4 kilograms and 52 centimeters long. Now I am 50 kilograms and 150 centimeters tall. I was bald, I had no hair, now I have long hair. Nah, jadi di sini ada dua tenses yang digunakan, yaitu simple past dan juga simple present tense. Nah, ini when I was a baby, ini adalah keadaan sebelumnya. Ketika bayi, beratnya 3,4 kg dan tingginya 52 cm. Tapi sekarang beratnya sudah 50 kg dan tingginya 150 cm. Nah, ini ya, yang kalimat di sini adalah keadaan sebelumnya, dan sekarang ini adalah keadaan sekarang menggunakan present tense. Nah, so I was bald.
I had no hair. Now I have long hair. Dulu tidak punya rambut, botak. Sekarang rambutnya sudah panjang. Nah, ini adalah present tense. Dan di sini karena masa lalu, I was bald, I had no hair. Nah, di sini menggunakan was karena bald bukan kata kerja. Di sini juga menggunakan was karena baby is not verb, bukan kata kerja. Begitu juga dengan I was 3.4 kilograms. Nah, 3.4 kilograms not verb, maka menggunakan be, was. Kenapa menggunakan was bukan were? Karena subjeknya adalah I. Oke, sekarang ini adalah di tabel berikutnya merupakan pengelompokan kalimat-kalimat past tense, kemudian presentnya, perbandingannya. She was a baby. Sekarang at present she is an SMP student. Dulu dia bayi, sekarang sudah siswa SMP. Dulunya 3,4 kg, sekarang beratnya sudah 50 kg. Tingginya dulu 52 cm, sekarang sudah 150 cm. Dulunya belum punya rambut, sekarang rambutnya sudah panjang. Nah, ini ya perbandingan di masa lalu. Jadi masa lalu itu pernyataannya kita buat dalam simple past tense. Nah, untuk sekarang kita menggunakan simple present tense. Oke, contoh berikutnya bisa kalian lihat di buku paket di halaman 143. Oke, ini sama seperti yang tadi ya. Ada menggunakan dua tenses. Contohnya, this is me and this is Rani in grade 7. We were not close friends at that time. We did not study together. We never played together. Now we are best friends. We study together, play together, and cry together too. Nah, ini kami tidak dekat ya. Kami bukan teman dekat pada saat itu. Kami tidak belajar bersama, tidak bermain bersama. Sekarang kami adalah teman dekat. Kami belajar bersama, bermain bersama, dan menangis bersama. Nah, ini adalah keadaan sebelumnya. We were not close friends at that time. We did not study together. We never played together. Itu merupakan keadaan sebelumnya. Jadi keadaan sebelumnya karena sudah lampau menggunakan simple past. Nah, untuk yang present saat ini mulai dari now we are best friend, we study together, play together, and cry together menggunakan simple present. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, masih ada contoh berikutnya seperti ini ya. Oke. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Have you got it? I hope this explanation will come in handy. Keep practicing, don't give up. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.